Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program My Way, satu program renungan singkat yang akan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara, kekasih Tuhan, sebelum beristirahat tidur dalam damai sejahtera Tuhan Yesus. Dan saya yakin renungan ini akan memberikan awasan buat kita untuk hidup kita semakin diperkenan oleh Tuhan. Dan malam hari ini saya akan membahas tentang satu tema, yaitu awasi pikiranmu. Semua orang pasti akan mengakui bahwa pikiran ini adalah medan peperangan yang sesungguhnya, di mana setiap detiknya, setiap menitnya, setiap jam, bahkan setiap hari kita diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, pertimbangan-pertimbangan tentang pilihan-pilihan hidup yang tidak mudah, sehingga di dalam pikiran kita ini saling bertempur, sesuatu yang positif melawan sesuatu yang negatif. Dan pikirannya sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang masuk atau menjadi inputan di dalam kehidupan kita. Dan tidak salah kalau banyak orang yang berkata bahwa manusia ini cenderung untuk memikirkan hal-hal yang negatif daripada yang positif, karena kecenderungan hidup manusia yang dahulu dikuasai oleh dosa dan kejahatan itu cenderung untuk memberikan satu masukan yang lebih dominan di dalam pikiran kita. Tetapi kita baca di dalam Matius 9 ayat 4. Firman Tuhan berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu?" Ini menjadi satu peringatan buat kita supaya kita tidak memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hati kita. Karena sumber masukan, sumber pertentangan itu timbul dari dalam hati yang diolah oleh pikiran kita. Jika kita tidak mengawasi atau mengontrol pikiran kita dengan baik, maka hal ini akan sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Karena pikiran yang tidak dikontrol dengan baik itu akan keluar dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang negatif, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang merugikan diri kita sendiri, bahkan membuat hidup kita menjadi kacau dan berantakan. Dan malam hari ini saya ingatkan kembali, supaya kita semua di dalam menghadapi situasi kondisi apapun, jangan kita mengembang-kembangkan pikiran-pikiran yang negatif, apalagi dengan pengertian kita yang sempit, yang sederhana. Kita harus belajar untuk mengolah pikiran kita ini dengan memberikan satu perimbangan antara hal yang negatif dan yang positif. Misalnya, kalau tiba-tiba ada pikiran negatif yang berbentuk kekhawatiran atau ketakutan datang, sehingga di dalam pikiran kita itu berkecamuk tentang hal-hal yang menyebabkan kita takut, menyebabkan kita khawatir, menyebabkan kita gentar akan kehidupan ini. Lalu kita mulai berpikir, saya harus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana kalau nanti terjadi seperti ini? Bagaimana nanti kalau terjadi seperti itu? Terus, siapa yang akan menolong saya? Siapa yang akan membantu saya? Nah, pikiran-pikiran seperti itu, kalau terus dikembang-kembangkan, percayalah, tidak akan membawa kedamaian buat hidup kita. Malah kita semakin negatif. Dan saat hal seperti itu, kita harus melawan pikiran-pikiran negatif kita dengan pikiran yang positif tentunya. Pikiran positif itu bisa didapat dari kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yakobus 1 ayat 14, bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Pikiran negatif yang muncul itu kecenderungannya adalah karena keinginan kita pribadi. Coba Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan, jika pikiran-pikiran yang negatif itu datang, masuk, muncul dalam pikiran kita, kira-kira apa yang menyebabkannya? Bukankah semua itu disebabkan karena keinginan kita, keinginan daging atau keinginan manusia kita secara jasmani ini? Dan saya bisa katakan, mengapa pikiran itu menjadi dominan, menjadi lebih berpengaruh dalam benak pikiran kita? Karena iblis itu menggunakan tipu muslihat
menggunakan cara liciknya dengan membaca pikiran kita, lalu dia mulai menggoda kita. Ada satu contoh di dalam Alkitab di mana setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Di sini kita melihat satu kisah bagaimana iblis datang menghampiri Yesus untuk mencobai dia. Dia menawarkan beberapa hal kepada Yesus. Iblis menawarkan kebanggaan, kehebatan, kemegahan, kemasyuran, kekayaan yang merupakan impian dan keinginan setiap manusia. Tapi Tuhan sebagai Allah, dia berkata tidak terhadap semua tawaran iblis. Sehingga kita pun juga harus berani berkata tidak terhadap semua pikiran-pikiran yang negatif yang datang, yang sifatnya adalah memengaruhi hidup kita untuk kita ini memenuhi keinginan-keinginan daging kita. Jadi sudah jelas bahwa pikiran-pikiran negatif datang dan dipakai, ditunggangi oleh iblis untuk meruntuhkan mental kita, menjatuhkan iman kita, dan melemahkan iman kita, membuat kita putus asa dan tidak ada pengharapan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada kita bahwa cara kita untuk melawan, memenangkan pertempuran dalam pikiran kita adalah yang pertama, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Rasul Paulus mengajarkan semua yang baik, yang tadi kita sudah baca dalam Filipi 4 ayat 8. Mari kita pikirkan semuanya. Ini menjadi satu kontra terhadap pikiran-pikirannya negatif yang ada di dalam pikiran kita. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita fokus terhadap hal-hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang manis, yang sedap didengar, maka pikiran kita pun akan didominasi oleh pikiran yang positif. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita mengawasi pikiran kita, mengontrol pikiran kita? Yang kedua adalah kita menawan dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita baca dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Memang tidak mudah, tetapi jika hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus dan kita hidup untuk Allah, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan, maka saya yakin, saya percaya kehidupan kita, khususnya pikiran kita, akan dikuasai oleh pikiran Kristus sendiri, sehingga kita akan mendapatkan damai sejahtera dalam kehidupan kita, dan apa yang tampak, yang keluar dari perkataan dan perbuatan kita menunjukkan buah-buah Roh Kudus itu. Dan saya yakin kehidupan kita juga akan memberkati orang lain di sekeliling kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita malam hari ini. Amin.